Baiklah, yang kedua, penyampaian visi misi dari Iputu Febri Aditya kepada Bapak Iputu Febri Aditya, yang persilakan. Yang surat yang berdiri biar kelihatan. Oke, sebelumnya Tiang ucapkan pamit dari umat. Om Swastiastu. Tiang ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Tiang untuk Jiromangku yang hadir yang Tiang wangikan, untuk kepala desa yang Tiang hormati, untuk BPD yang Tiang hormati, panitia pemilihan yang Tiang hormati, kepala dusun 3 yang Tiang hormati, dan ketua adat dusun 3 yang Tiang hormati, beserta juga bapak-bapak ibu-ibu yang hadir, yang sangat mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk hadir ke sini mendengarkan visi misi dari kami calon kepala desa. Di sini Tiang langsung saja untuk masuk ke penyampaian Tiang dari visi dan juga ataupun program kerja nanti apa yang akan Tiang lakukan atau Tiang laksanakan dalam hal ini jika Tiang diberi mandat atau memberi kepercayaan untuk menjadi kepala desa Seturahayu. Dari visi Tiang sendiri adalah melalui semangat perubahan terwujud desa Seturahayu menuju desa yang adil, makmur, transparan, dan juga sejahtera. Dari visi itu ada beberapa misi ataupun program kerja yang akan Tiang lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah di peningkatan kinerja dan aparat desa dan juga lembaga-lembaga di desa. Untuk hal ini memang ada beberapa hal yang akan Tiang lakukan dalam program kerja untuk mencapai hal itu. Yang pertama adalah penyeleksian untuk penggantian perangkat desa. Karena di sini selama bisa dibilang beberapa sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun Tiang ikut bekerja di balai desa sebagai operator di sana, memang Tiang beberapa melihat ada beberapa yang perlu perbaikan atau pergantian di dalam sistem perangkat atau perangkat itu sendiri. Yang di sana memang Tiang temukan ada beberapa tipe perangkat yang ada. Yang pertama adalah perangkat itu dia bisa dan kinerjanya bagus. Yang kedua adalah dia tidak bisa tapi mau belajar. Yang ketiga adalah tipe tidak bisa dan tidak mau belajar untuk bisa. Dan yang tipe keempat adalah yaitu penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan yang ada di perangkat itu. Yang Tiang pastikan tipe ketiga dan keempat akan Tiang ganti, yaitu tipe yang dia tidak bisa dan tidak mau belajar, itu akan Tiang ganti. Yang kedua, yang tipe keempat adalah yang menyalahgunakan wewenang yang ada untuk kepentingan sendiri ataupun kelompoknya ataupun orang terdekatnya. Itu 2 tipe yang akan memang Tiang rombak atau Tiang ganti. Nah, memang dalam peraturan untuk pergantian perangkat ada beberapa hal yang katanya tidak bisa, tapi sebenarnya itu bisa. Karena di sana dijelaskan ada tata aturannya ataupun kriteria perangkat yang bisa diganti dan caranya jika kita memang mau berusaha untuk melakukan itu. Kebanyakan orang ngomong tidak bisa diganti itu karena dia tidak mau berusaha untuk mencari caranya. Tapi di sini memang dia sudah berusaha menggali info ke orang-orang yang paham tentang peraturan ataupun yang paham dengan itu, dan itu bisa dilakukan untuk penggantian itu. Tiang pastikan itu. Nah, di sini Tiang akan menerapkan program kerja yaitu tegas, tepat, cepat. Maksudnya gimana? Di sini Tiang akan melakukan tegas. Tegasnya gimana? Kita akan melakukan kinerja itu tegas sesuai dengan peraturan dan tidak bertujuan untuk menguntungkan satu kelompok atau disetir oleh beberapa orang atau satu kelompok, tapi memang mengacu ke peraturan untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, bukan untuk kemakmuran kelompok atau perorangan. Di sana kita akan melakukan sikap tegas. Yang kedua, cepat. Di sini kita akan gerak cepat dalam melakukan apapun itu, entah pengurusan surat berkas ataupun pembangunan, tidak berleha-leha gitu, tidak dilempar ke sana ke sini. Dan yang terakhir adalah tepat.
Maksudnya di sini apa? Tepat sasaran. Umpamanya di pembangunan tepat sasaran, bahwa pembangunan di sana contohnya jalan dibutuhkannya di daerah sana, kita bangunnya di sana, bukan di tempat lain. Bantuan tepat sasaran, siapa yang berhak dapat bantuan itu yang akan kita berikan, bukan yang aturan yang tidak berhak tapi dia yang mendapatkan. Tapi kita akan tepat, siapa yang tepat aturan mendapat bantuan, di sana kita akan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan atau yang berhak. Di sana untuk sistem yang pertama adalah di sistem kinerja perangkat. Yang kedua adalah di lembaga. Kenapa yang juga melirik lembaga? Karena selama ini kita banyak punya lembaga seperti LPM ataupun kader-kader yang lain, sangat banyak. Tapi yang terjadi adalah untuk kinerja ataupun keaktifan lembaga itu masih kurang. Itu bisa terjadi karena beberapa hal yang tidak Tiang bisa sebutkan. Di sana Tiang akan lebih mengaktifkan lagi untuk lembaga yang ada, agar istilahnya dari dana desa sudah mengucurkan dana untuk insentif lembaga ataupun kader-kader itu, agar itu tidak percuma. Kita sudah diberi hak berupa insentif dan wajib juga memberi kewajiban, yaitu berupa memenuhi tugas dan fungsinya sebagai kader ataupun lembaga. Dan selanjutnya adalah tadi Tiang menyampaikan bahwa akan ada penggantian dari perangkat itu sendiri. Nah, itu selanjutnya bagaimana cara mencari pengganti perangkat tersebut. Di sini akan Tiang umumkan untuk ke seluruh warga. Silakan warga, di sini ada lowongan perangkat dengan syarat seperti ini. Silakan bagi yang merasa bisa memenuhi dan sanggup dengan kriteria di atas, silakan mendaftar dan Tiang akan seleksi. Yang Tiang salah satu wajibkan adalah wajib bisa komputer atau menguasai komputer dan juga berkarakter baik. Itu hal yang sangat Tiang wajibkan dalam penyeleksian, dan juga nanti dalam wawancara Tiang akan lihat sendiri karakter untuk calon-calon perangkat tersebut. Di sini juga untuk penerimaan perangkat yang akan buka umum, bukan hanya ini orang terdekat saya ajak, enggak. Ini keluarga saya ajak, enggak. Tapi siapapun yang bisa mampu dan sanggup dan juga mau belajar, silakan mendaftar. Terbuka untuk umum tanpa ada unsur KKN. Seperti itu. Dan juga untuk kelangsungan nanti, untuk perangkat sendiri, kasih kaur 1 minggu sekali saya akan adakan evaluasi untuk tetap menjaga kinerja mereka. Jadi dalam evaluasi itu akan saya pertanyakan apa yang 1 minggu terakhir sudah dilakukan oleh perangkat untuk masyarakat. Dan di sana diwajibkan selama 6 bulan awal 80% tugas dan fungsi dari perangkat itu harus tercapai, baik dari tugas ataupun kehadiran di balai desa. Jangan sampai di balai desanya ada cuma 3 hari atau 4 hari. Karena dasar hari kerja di balai desa adalah 6 hari dari Senin sampai Jumat. Itu akan jadi penilaian Tiang dalam evaluasi untuk perangkat itu sendiri. Dan selanjutnya, saat sudah dimulai, akan Tiang adakan kontrak kerja. Jika dari perangkat tersebut tidak memenuhi minimal 80% dari tugas dan fungsi ataupun kehadirannya, dia bersedia mengundurkan diri karena Tiang anggap dianya tidak mau bekerja. Secara simpel dia ngomong, saat dia mau bekerja atau perangkat mau bekerja, dia akan berusaha memenuhi tugas dan fungsinya dan juga untuk tingkat kehadirannya. Karena insentif untuk perangkat itu lumayan gitu. Jadi haknya sudah lumayan, kewajibannya juga harus mengikuti dari hak tersebut. Dan juga untuk kader atau lembaga sendiri, dia akan melakukan evaluasinya 1 bulan sekali, agar tidak terjadi sampai nanti dari lembaga ataupun kader itu tidak bekerja. Jadi setiap 1 bulan sekali untuk kader dan lembaga akan dia evaluasi apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan belakangan. Seperti itu untuk karena seperti yang kita tahu, jantung dari pemerintahan ataupun pusat dari pemerintahan adalah di kader ataupun perangkat yang ada di balai desa. Jika itu sudah baik, Tiang yakin untuk jalannya pemerintahan ataupun sistem yang ada akan baik. Tapi saat di sananya masih kurang baik, sistem akan berjalan dengan terbata-bata ataupun bahkan jalan di tempat.
Makanya itu yang menjadi lirikan tiang pertama, yaitu diperbaikan sistem perangkat dan juga penggantiannya. Nah, masuk ke visi yang kedua adalah di bidang pemuktahiran data. Di sini yang tiang sangat tekankan nanti adalah pemuktahiran data desa ataupun data kependudukan. Kenapa data kependudukan itu harus sangat paten, sangat tepat, bisa dibilang 100% atau harus akurat? Karena dari data yang akurat itu kita bisa melihat berapa tingkat pertumbuhan ekonomi, berapa jumlah warga, dan juga berapa jumlah tanah yang dimiliki. Semua kita bisa melihat dari kemuktahiran data atau keakuratan data. Dari sana juga kita bisa menjadi salah satu evaluasi ataupun pertimbangan saat memberikan bantuan dengan melihat data yang ada. Jangan salah, ada yang rumahnya bagus tapi tanah tidak ada gitu. Karena belum tentu rumah yang dia punya bagus itu belum tentu dia yang bangun, mungkin dibangunkan oleh orang lain atau apa itu kan. Kalau dari kasat mata kita lihat langsung, oh rumahnya bagus, dia belum pantas mendapat bantuan. Tapi kita lihat juga dari pertanahan yang dimilikinya, yang dengan malah tidak punya tanah gitu. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Dengan ada keakuratan data kan di sana bisa kelihatan, oh ini bayar petuknya sekian, berarti jumlah tanahnya sekian. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah saat data akurat ataupun sudah tepat, kita bisa melakukan kerjasama dengan dinas catatan sipil. Tujuannya apa? Saat kita bisa melakukan kerjasama dengan catatan sipil, di sana kita bisa melakukan cetak KTP, pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, cukup sampai balai desa saja. Karena salah satu poin catatan sipil mau diajak kerjasama adalah data kita sudah akurat 100%. Jadi saat kita bisa melakukan kerjasama itu, kita cukup ke balai desa dalam pengurusan akte kelahiran, akte pernikahan, kematian, ataupun KK KTP. Jadi tidak usah lagi nanti lewat biro jasa yang harganya lumayan gitu. Dan juga kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke Sukadana, tapi cukup di balai desa. Menurut tiang itu sangat membantu untuk warga. Itu. Yang selanjutnya adalah poin selanjutnya dari pemutahiran data. Dengan adanya itu, warga sangat dibantu dalam penentuan juga atau dalam pengajuan kita akan untuk pemerataan bantuan, karena dasar kita adalah data yang mutakhir. Masuk ke poin visi selanjutnya adalah di usaha. Itu tiang sendiri akan melakukan peningkatan kelompok-kelompok usaha yang ada di desa, baik berupa kelompok usaha tani, peternakan, perikanan dengan lembaga yang ada di desa. Yaitu lembaga yang ada di desa ada 2 yang berhubungan dengan itu, salah satunya adalah Gapoktan dan Bumdes, ada 2. Jadi maksud yang di sini, saat kelompok-kelompok usaha atau kelompok-kelompok pertanian bisa kerjasama lebih aktif dengan Gapoktan ataupun Bumdes, di sana kelompok-kelompok itu akan lebih terbantu. Contohnya, kita di sini punya Bumdes. Nanti dana dari Bumdes bisa kita alirkan ke kelompok-kelompok untuk peningkatan ataupun saat kelompok ingin membeli alat ataupun ingin menambah pupuk ataupun apa. Nanti dana dari Bumdes itu bisa kita alirkan ke sana. Jadi kalau untuk bisa dibilang kuota simpan pinjam di Bumdes kita kurangi dulu, tapi kita arahkan ke kelompok-kelompok. Dan juga untuk di Gapoktan sendiri yang harapkan nanti adalah kerjasama Gapoktan dengan kelompok usaha tani ataupun yang lainnya adalah di masalah pupuk. Di sini yang harapkan adalah nanti Gapoktan atau Bumdes yang memegang, cukup satu saja yang memegang sebagai pengecer pupuk. Karena kita tahu kekuatan dana dari Gapoktan ataupun Bumdes itu sangat besar, sudah di atas 100 juta. Jadi nanti umpamanya Gapoktan atau Bumdes yang memegang pengecer,
ada di daerah lain ternyata dia pengecer di sana tidak menebus Gapok Tanah atau BUMDes dengan kekuatan dananya menebus pupuk itu. Sehingga pupuk yang sudah ditebus itu dari pengecer lain bisa didistribusikan atau disalurkan lagi ke kelompok-kelompok yang ada. Sehingga harapan Tiang di sini, kuota pupuk yang didapat oleh petani melebihi RDKK yang ada. Dengan cara menebus, umpamanya di pengecer mana dia tidak menebus, silakan pengecer kita dengan BUMDes atau Gapotan menebus dan disebarkan lagi ke kelompok-kelompok tani sehingga bisa menambah kuota pupuk. Nah, yang selanjutnya adalah di BUMDes itu sendiri. Di sini kita tahu BUMDes adalah badan usaha milik desa. Dan setahu Tiang di sini baru ada untuk usahanya ada dua, yaitu di BRI Link dan Simpan Pinjam. Maksud Tiang di sini adalah nanti BUMDes itu silakan menyediakan atau bahkan kita ngebuat toko, bahasanya toko dengan nama BUMDes. Apa yang diperlukan oleh warga RR silakan nanti dijual di BUMDes. Seperti kita tahu di sini lebih dominan petani dan peternak. Berarti apa yang harus disediakan oleh BUMDes atau toko BUMDes? Obat-obatan, pertanian, pupuk-pupuk non subsidi atau pupuk cair, dan juga pakan ternak, mungkin katul, mungkin apa yang bisa untuk ternak. Tujuannya apa? Agar pupuk dalam mengakses obat-obatan pakan ternak itu lebih dekat dengan harga yang lebih terjangkau daripada di toko lainnya. Kita nggak apa-apa BUMDes kita mendapat untung lebih sedikit, tapi warga yang ada di desa Restu Rahayu ini lebih mendapatkan manfaat dari adanya BUMDes. Bukan hanya segelintir orang yang merasakan dampaknya dengan simpan pinjam. Ya, artinya simpan pinjam itu sedikit orang yang merasakan dampaknya gitu. Tapi saat kita alihkan dengan membuat toko, langsung harus sebagian besar warga RR akan merasakannya. Dan selanjutnya dari BUMDes itu sendiri, dia dapat inspirasi saat melihat BUMDes di Raman Endra. Di sana bisa bekerja sama dengan Samsat untuk melakukan pembayaran pajak. Di sana bisa, kenapa kita tidak? Jadi salah satu rancangan Tiang adalah BUMDes nanti kerjasama juga dengan Samsat agar BUMDes kita agar warga nanti bisa membayar pajak kendaraannya cukup sampai balai desa atau di toko BUMDes kita. Tidak perlu lagi kenapa kita ngasih uang malah ke desa lain, ke Ramayendra gitu. Sedangkan kita bisa itu menjadi pemasukan desa ataupun mempermudahkan masyarakat. Itu salah satu sasaran Tiang untuk di BUMDes. Yang selanjutnya adalah di misi Tiang adalah peningkatan kreativitas antara pemuda dan juga ibu-ibu PKK. Kenapa Tiang sangat berfokus di sini? Seperti yang kita tahu, pemuda-pemuda yang ada di desa Restu Rahayu ini untuk berkreativitas ataupun di bidang olahraga ataupun seni budaya itu sangat tinggi. Tapi sekarang kendala di masalah pendanaan. Kita tidak memungkiri untuk berkreativitas kita butuh dana atau pemudanya butuh dana. Jadi yang Tiang nanti fokuskan adalah dari anggaran dana desa memang akan Tiang ada beberapa apelasi gelontorkan atau Tiang rancang untuk itu ke arah kepemudaan, untuk pemuda-pemuda kita bisa berkreativitas dengan dukungan pendanaan dari dana desa. Tentu dengan sudah dikasih dana dari pemuda juga wajib memberikan berupa laporan pertanggungjawaban apa saja sudah kegiatan yang dilakukan oleh pemudanya. Jangan sampai nanti kita sudah ngasih dana tapi tidak ada pelaporan yang jelas. Nah, dananya nanti hilang nggak jelas gitu. Setiap nanti dana yang diberikan oleh atau dianggarkan oleh dana desa untuk kegiatan baik pemuda ataupun PKK itu wajib ada pelaporannya agar kemana dana ini, untuk apa dana ini jelas, dan itu juga akan dipublikasikan ke warga juga. Yang selanjutnya adalah di PKK. Yang harapkan nanti PKK-nya bisa lebih aktif lagi. Seperti kita tahu sama kasusnya dengan kepemudaan. Untuk PKK mau beraktivitas atau berkreativitas itu masalah di pendanaan lagi.
Yang kita tahu memang di PKK itu yang sempat konsultasi dengan salah satu pengurus PKK, di PKK itu ada dana yang lumayan besar, sekitar 50 juta yang bisa diolah. Tapi masalahnya sekarang dana itu beku dan tidak diputar ataupun tidak dipergunakan dengan pas. Jadi saat dia memang diberi mandat nanti untuk menjadi kepala desa, dia wajibkan dana yang 50 juta itu wajib berputar, baik itu simpan pinjam ataupun untuk berkegiatan ibu-ibu PKK kita. Karena yang dia harapkan nanti ibu PKK juga merangkul remaja-remaja putri kita yang ada, agar pergaulan dari adik-adik remaja putri kita juga lebih terarah saat dirangkul oleh ibu-ibu PKK. Karena kita tahu sekarang semakin kesini pergaulan itu semakin bebas gitu. Jadi dia harapan nanti dari ibu-ibu PKK nanti lebih merangkul untuk remaja putri dalam berkegiatan. Jadi mereka lebih terarah. Nah, untuk masuk poin selanjutnya, di sini adalah tentang masalah pembangunan. Di sini yang tiang harapkan nanti adalah Mubusdes atau musyawarah dusun sebagai ujung tombak musyawarah yang ada di Desa Resturahayu nanti diaktifkan lagi. Tujuannya apa? Karena dalam Musdes itu kita menyaring aspirasi ataupun keluh-keluhan ataupun saran dari warga yang paling terdekat. Dari sana nanti perangkat desa ataupun Pak Lurahnya nanti bisa langsung mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat di Musdes yang nanti di Musdes yang akan nanti dibawa ke Musdes. Seperti itu. Karena di sana juga nanti akan dibahas umpamanya contoh ada pembangunan. Warga mau pembangunannya daerah mana ditaruh ini, jalan ataupun apa. Oh di sini Pak. Nah berarti pembangunan jalan ataupun apa yang ada di sana itu memang keinginan dari warga, bukan dari perangkat yang menentukan saya ingin di sana, bukan dari perangkat yang menentukan untuk peletakan ataupun letak nanti pembangunan, tapi itu memang saran atau keinginan dari warga. Itu yang tadi jelaskan di tegas, cepat gitu. Tepat keinginan warganya ingin dibangun di sana. Dan juga di Musdes juga dilakukan untuk memberikan saran-saran dari warga siapa yang berhak nanti mendapat bantuan. Jadi silakan warga juga yang memberikan saran. Karena warga sendiri yang tahu keadaan keadaan tetangga sekitar gitu. Di samping nanti kita melihat juga data dari PRT-nya, tapi yang utama kita lihat adalah saran dari warganya. Setelah kita dapat saran dari warga, kita akan kita akan langsung lihat ke lapangan apakah benar gitu. Seperti itu. Nah, dan yang di sini adalah juga nanti untuk kebersihan lingkungan juga lebih ditingkatkan. Maksudnya apa? Di sini dia harapkan nanti kepala dusunnya lebih meningkatkan kerja bakti untuk kebersihan jalan-jalan yang ada di dusun masing-masing. Karena selama ini dia lihat banyak bongkor di jalan. Jadi dia harapkan nanti juga dari Kadus bersinergi dengan warganya untuk menjaga kebersihan ataupun bersih-bersih. Ya nanti juga beberapa perangkat juga ikut hadir pada saat itu. Dan juga mungkin nanti dari kami desa juga melihat bisa bilang membuat sistem lewat ataupun seperti lomba antar dusun lah. Siapa yang terbersih nanti ada aspirasi ataupun dari penghargaan dari desa untuk kebersihannya dari dusun tersebut. Di samping di sana untuk lebih semangat para warganya, di sana juga penghargaan dari kami karena sudah menjaga kebersihan dari dusunnya. Nah, itu beberapa misi ataupun langkah kerja yang akan yang lakukan. Dan di sini statement terakhir tiang ataupun dari tiang terakhir adalah di sini kami hadir antara 4 calon. Sekali lagi mohon doa restu, dukungan dan pilihannya. Silakan ke hati masing-masing. Nanti siapa yang mau dipilih dari waktu tersisa 5 menit. Terima kasih. Dari dari penyampaian visi misi kami ke dusun-dusun 4 calon ini bisa nanti lebih memantapkan siapa yang akan dipilih oleh warga. Nah, di sini pokoknya kami minta mohon doa restu,
dukungan dan pilihannya agar juga dalam pemilihannya lancar, aman, terkendali. Dan terakhir dari Tiang sebelum penutup adalah di sini Tiang siap mundur saat memang kinerja Tiang sudah tidak sesuai dengan jalurnya, tidak tepat dengan jalurnya, ataupun sudah jauh melenceng. Tiang siap di demo untuk mundur jika memang kinerja Tiang sudah dianggap tidak tepat. Dan saat Tiang mendapat mandat atau diberi kepercayaan, besoknya ataupun setelah Tiang dilantik, Tiang akan membuat kontrak kerja dengan warga bahwa saat saya tidak pas, saya akan siap mundur di atas materai. Silakan di warga menilai kinerja saya seperti apa saat saya diberi kepercayaan jadi kepala desa. Umpamanya presiden tidak pas, silakan demo saya. Saya sangat siap dan juga saya sangat terbuka dalam nanti menerima saran dan kritik untuk pembangunan desa Resterayu. Akhir kata, sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk meluangkan waktu istirahatnya ke sini. Jika ada kata-kata Tiang yang salah, Tiang mohon maaf kepada Tuhan, Tiang mohon ampun. Tiang tutup dengan pramosanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baiklah, itulah tadi penyampaian visi misi dari calon nomor urut 4, Iputu Febri Aditya. Sekali lagi tepuk tangannya buat Iputu Febri Aditya.